Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi kita di video kita yang kali ini. Kita membahas tentang pruning. Nah, ini kebetulan kita sedang melakukan kegiatan pruning ya pada hari ini. Nah, jadi seberapa pentingnya tanam ini harus dipruning. Nah, kenapa harus dipruning? Nah, nanti akan kita jelaskan ya sedetail-detailnya. Nah, jadi seperti apa cara pruning yang sebenarnya? Nah, ini karena kita berpengalaman dengan yang sudah kita lalui ya selama ini. Nah, ini kenapa kita pruning harus menyisakan pelepah bagian bawah buah ini. Ya, sedangkan ini kan sudah masak ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini sebentar lagi kita waktunya panen. Nah, jadi fungsi kita pruning seperti ini ya, menyisakan 2-3 pelepah, bila perlu 4. Cuma kalau 4 kemungkinan kita sulit nanti mengutip brondol ketika saatnya panen, karena ini usianya sudah mencapai pas 50 bulan pada hari ini. Nah, ini udah 4 tahun 2 bulan ini usianya tanaman ini. Nah, jadi kenapa kita menyisakan 3 pelepah, ini namakan songgo 3. Nah, kalau kita habiskan sampai di sini ya, yang pertama kerugian yang kita dapatkan nantinya, pohon ini bisa kuncup seperti botol ya. Nah, karena ini ada sedikit berfungsi untuk tanaman ini. Ini fungsinya ya terutama untuk supaya serapan air pada tanaman ini lebih bagus ya, karena tanaman kelapa sawit ini sangat membutuhkan air yang sangat banyak. Yang kedua, supaya buah tanaman ini tidak ngetrek. Nah, yang sebetulnya yang bikin tanaman suka ngetrek itu tergantung dari pelepahnya juga. Ya, memang ini perawatan pupuk itu sudah tentu ya rutin kita lakukan perawatan pemupukan. Tapi kenapa masih bisa ngetrek? Nah, ya ini walaupun dia ngetrek tapi tidak separah-parah yang seperti yang sudah kita alami. Ya kenapa? Ya karena ini tadi. Karena pelepah ini sangat membantu untuk buah yang ada di sekitar sini. Nah, jadi buahnya seperti ini. Jadi buah tidak pernah putus ya. Karena ketersediaan airnya cukup ya, sehingga buahnya bertingkat seperti ini. Nah, bertumpuk-tumpuk. Ini tidak pernah trek nih, dari buah pasir sampai sini, sampai sini ya, tingkatannya belum pernah trek sampai hari ini. Nah, ini fungsinya kita melakukan penunasan pelepah ini dengan menyisakan songgo 3 ya, songgo 3 untuk usia seperti ini lebih bagusnya ya. Nah, bila perlu paling sedikit songgo 2 ya. Nah, ini sangat direkomendasikan cara ini. Ya memang ada cara lain, biasanya dipaskan ya, dipaskan. Ya kalau menurut saya sayang ya, karena ini usianya masih kecil, ini sangat disiksa kalau menurut saya. Sehingga nanti bisa menyebabkan pangkal batang ini langsung berbentuk botol. Nah, itu yang sangat tidak kita inginkan. Karena ini kalaupun nanti botol ya, misalnya jadi botol gini, kuncup gini, begitu subur lagi ke atas, kembang lagi. Nah, ini sangat menurut saya itu merugikan kita, cuma gara-gara salah cara pruning. Jadi yuk kita lihat sama-sama seperti apa buah daripada tanaman ini yang sudah kita lakukan pruning dengan cara seperti ini. Ayo kita lihat. Nah, supaya kita bisa sama-sama puas ya. Kita dekatkan kamera lebih dekat. Nah, teman-teman bisa melihat ini buah semua ya, bertumpuk ya. Tidak pernah habis nih buah. Dari buah pasir sampai usia 50 bulan ya. Sampai saat ini ya. Yuk kita tunjukin ke pohon yang lain ya, biar kita tidak dikira menunjukkan bagian yang bagus saja ya. Nah, itu ya. Bertumpuk itu buah. Ayo kita lihat lagi di bagian yang sudah kita pruning tadi. Nah, ini buah semua ini. Nah, bertumpuk ini. Ya, teman-teman bisa melihat.
Ini varietas TPKS Senggambi ya. Nah, ini sudah berusia 50 bulan sampai hari ini. Ini yang dikatakan 4 tahun 2 bulan. Nah, ini sebentar lagi kita manen ya. Nah, ini kita sisakan Songgo 2 nantinya ini. Nah, ini habis manen nanti pas jadi Songgo 2 ya. Udah mentok segitu saja ini. Ya memang kalau kita pikir-pikir ini mengganggu pelepah ini, mengganggu kita mengutip brondol nantinya ya. Cuma memang ya mau nggak mau ya, daripada buah tanam ini jadi ngetrek nantinya. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini buah semua ini, mantap ya. Nah, ini pelepahnya bisa teman-teman hitung. Kita menyisakan pelepah ini Songgo 3 ya. Nah, yuk kita jauh dikit biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Ya kalau dilihat dari pandangan kita ya, memang ini risih ya, risih karena pelepah ini masih kok dibiarkan banyak seperti ini ya. Nah, cuma kita demi mempertahankan buah yang ada pada tanaman ini, maka kita biarkan pelepahnya menjadi Songgo 3 seperti ini ya. Nah, ini Songgo 3 kata bahasa orang-orang zaman sekarang ya di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini yuk lihat lagi supaya lebih jelas ya. Itu ini udah kita pruning tadi ya. Oh, itu buah ada masak-masak lagi itu ya, banyak ini semua seperti ini ya. Nah, ini bukan bohong-bohongan kita. Nah, ini teman-teman bisa melihat, cuma tidak mungkin kita cek satu persatu ya. Ini mungkin terlalu panjang nanti videonya ya. Teman-teman bisa melihat dari perkembangan daunnya, teman-teman bisa melihat ini menunjukkan buah tanam ini yang pasti banyak. Nah, ini seperti ini ya, bertumpuk-tumpuk ini buahnya bertingkat-tingkat. Dia tidak mungkin trek ini kalau dia seperti ini. Kalau dia bertumpuknya sekeliling, nanti selesai kita panen udah habis, libur kita ya, libur. Nah, ini belum kita pruning ini ya. Nah, seperti ini buah semua ini. Nah, jadi untuk teman-teman, itulah manfaatnya kita melakukan pruning, selalu menyisakan pelepah ya, menyisakan pelepah. Nah, sedangkan bagian yang ini ya, ini udah wajib dibuang ini, karena udah mengering ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang betul-betul wajib dibuang ya, harusnya ya. Nah, ini ya, berarti udah tidak berfungsi lagi pelepah itu. Nah, nih buahnya ya, wih, bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat ya. Nah, nih teman-teman lihat. Jadi dia mengikuti pelepahnya, tingkat buahnya. Nah, tidak keliling rata. Kalau dia keliling rata, itu tadi saya bilang bisa libur kita. Kalau habis satu baris ya udah, dia ngetrek dulu dia ya. Nah, jadi untuk para teman-teman, para sahabat petani lainnya, khususnya yang belum melewati masa-masa usia yang seperti ini ya. Nah, jadi mulai sekarang kalau ingin tanamannya berbuah seperti ini, ya pertahankanlah pelepahnya ya, seperti yang ada di video kita tadi ya. Nah, untuk apa fungsinya? Ya untuk itu tadi. Yang pertama, supaya pangkal tanam ini tidak kuncup dan membotol ya. Ya karena ini sangat berfungsi bagi tanaman ini ya. Nah, karena dia besar gara-gara ini ya, gara-gara ini apa namanya? Pelepah ini. Ya kalau pelepah ini sudah dipotong ya dia sudah tidak berfungsi lagi ya, seperti ini ya jadinya. Jadi menurut saya pun merasa juga ya betapa sakitnya dan betapa beratnya ya manen buah ini tidak menurunkan pelepah ya, betapa sulitnya mendongkel ini buah ini supaya lepas dari pangkal tanaman ini ya. Tapi mau tidak mau, demi kita mempertahankan hasil produksi daripada tanaman ini ya. Memang ada juga saya lihat di perkebunan lainnya ya, yaitu menurut saya mungkin mereka pupuknya banyak ya, sehingga mereka memangkas pelepah ini pas-pasan ya, sedangkan usianya masih seperti ini. Lalu turun buah, turun pelepah.
Nah, jadi kalau menurut saya itu sangat disayangkan ya, sangat dipaksa ya. Ya karena itu tadi, karena pupuknya sedangkan yang saya gunakan sampai hari ini ya, ini cuma 5 kg ya. Itu pun dah sangat banyak kalau menurut saya ya, karena saya mumpuk dari hasil buah ini ya, karena kita berbagi-bagi biaya juga ya. Sedangkan mereka kan dosisnya, saya cek di rumus itu ya, ini sudah kisaran 7 kg per pohonnya ya untuk MPK-nya. Jadi betapa banyaknya itu dikali harga pupuk sekarang ya, berapa duit itu ya, memang sih untung itu ya. Cuma kan kita perlu hitung-hitungan juga ya. Itu supaya bisa ada lebihnya untuk biaya perawatan yang lainnya. Oke, untuk teman-teman sampai di sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para sahabat petani pemula khususnya. Jadi silahkan ikutin langkah-langkah ini tadi ya, kalaupun menurut teman-teman acara ini benar ya, kalaupun memang cara ini tidak benar, tolong abaikan sajalah ya. Mungkin yang namanya cara orang itu kan masing-masing ya, tapi kalau menurut yang sudah saya lalui ya, yang sudah saya rasakan, betapa memuaskan ya, cukup memuaskan hasil daripada tanaman ini yang sudah mencapai usia 50 bulan hingga saat ini. Oke, terima kasih, sukses untuk para sahabat petani.